Satu, dua, tiga. Halo, nama saya Epesian Prismaranata. Di sini saya mendaftar program kerja praktek YPAC dari informasi Pak dosen Hani yang di project manageri oleh Mas Anam dan diketuai oleh Mas Faik. Lalu untuk seleksinya, kerja praktek ini adalah membuat game 2D. Sebelum penjelasan game yang saya buat ini, maafkan saya karena webcam saya sedang crash. OBS-nya entah kenapa sudah saya betulkan tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Lalu untuk sebelum memulai penjelasan ini, maka saya akan mereview dulu game saya. Ini saya membuat game 2 dimensi tentang mirip Mario Bros, simple, sederhana. Ukuran game ini adalah 1980 dengan 1080 dan tidak bisa di-resize. Jadi kalau misalnya ditaruh di sini, maka ukurannya tetap tidak berubah. Untuk penjelasan animasi seperti ini jadi saya membuat beberapa logic untuk playernya. Jika diam tidak bergerak apa-apa, maka akan bergerak idle animasi. Jika bergerak ke kiri, maka akan berlari ke kiri. Jika bergerak ke kanan, maka akan berlari ke kanan. Jika melompat, maka akan ada animasi lompat. Begitu juga dengan koin, saya bikin animasi koin sederhana. Ini idle koin biasa seperti karakter. Dan untuk beberapa logic, jika di bawah 10 detik ini habis ke 0, maka akan kembali ke tempat semula. Ini seperti timer. Saya membuat timer, jika 0 maka kembali. Nah, jika semisalnya saya menjatuhkan diri ke jurang, maka saya akan kembali ke tempat. Nah, itu saja yang logik yang saya buat. Ya, itu saja. Tidak ada yang cukup menarik menurut saya. Tapi oke lah, saya bisa membuat game 2D sederhana seperti ini. Lalu untuk penjelasannya, saya akan jelaskan dahulu untuk dari aset. Aset di sini saya ambil di GitHub orang, disalin karena saya cari yang gratis. Jadi untuk idle animasi saya akan jelaskan dulu dari player. Nah, ini ya, untuk animasi idle saya ada 24, ini cukup ditarik gabung saja, maka animasinya bisa terjadi saat di play. Nah, seperti ini. Jika ini animasi jump dan ini animasi run. Nah, untuk collision shape ini untuk kapsul agar karakter dapat berinteraksi dengan map. Karena mapnya nanti akan saya buat dapat physical layer agar dapat bersentuhan dengan karakter. Jadi karakter tidak bisa nembus beberapa map. Kayak ini kotak-kotak ini nggak bisa ditembus, tapi pohon bisa ditembus. Lalu untuk kamera, ini saya setting kameranya seperti ini, simple, sederhana. Dan bagian kamera saya buat 700 di sini, 700 pixel bagian bawah. Supaya kenapa? Karena semisalnya saat dijatuhkan animasinya maka akan menjadi lebih bagus seperti ini. Kalau tidak di bottom 1000, maka nah, kamera tidak mengikuti posisi jatuhnya. Kan kalau di Mario Bros jatuh ting, nah nggak ngikut kameranya kan. Nah di sini saya juga buat seperti itu. Untuk ada kameranya saya setting di bagian itu saja. Lalu di countdown itu timer saja, timer 10 detik, 987654321 itu. Jika 0 maka kembali ke tempat semula. Itu nanti saya akan bacakan dari scriptnya. Ya, untuk player cukup seperti itu. Dan untuk time map di sini saya ambil di GitHub orang karena gratis ya. Jadi ada yang saya tileset. Nah, tileset di sini. Jika berphysical layer, saya buat physical layer ini untuk tidak menembus. Saya lihatkan physical layer. Nah, ini ya. Ada yang tidak bisa menembus, ada ini warna biru semua. Sementara yang tidak warna biru di bagian ini, maaf, mungkin kekecilan. Nah, saya jelaskan ulang.
Yang berwarna biru ini tidak bisa ditembus oleh karakter karena kapsul dari collision shape karakter tadi. Sementara yang tidak berwarna biru maka bisa ditembus oleh karakter. Itu saja. Collision shape itu adalah yang dari ini, bundaran karakter yang agar karakter dapat berinteraksi dengan mapnya, jadi nggak bisa nembus. Nih bundar ini. Udah, itu saja untuk player. Nah, ini penjelasan ringkas. Map sudah, player sudah. Lalu kill zone. Kill zone di sini apa? Ini adalah sebetulnya bisa dibikin world bounty atau, tapi di sini saya buat pakai area 2D agar bisa nembus. Ya sebetulnya ini bermasalah. Aku nggak tahu kenapa saat dinaikkan atas maka akan terjadi seperti bug, masalah bug. Jadi ini kotak-kotak ini kan, map ini padahal kan bukan sebuah karakter, tapi kenapa bisa dianggap karakter aku nggak tahu. Jadi maka saya akan buat di sini. Sebenarnya dibuat body juga bagus, dibikin area 2D juga nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh. Lalu saya akan jelaskan collision shape di sini. Ini apa collision shape? Ya ini ininya. Ininya. Yang warna biru ini ya. Nah, warna biru ini. Kalau misalnya karakter menyentuh ini, jatuh siu, tik. Nah, maka karakter akan kembali ke tempat semula dalam 2 detik. Di sini timernya saya buat 2 detik. Jadi 2 detik setelah jatuh dari sini maka akan kembali ke tempat semula. Lalu untuk koin di sini saya bikin idle animasi koin biasa lah ya. Belum sampai script. Dan untuk label di sini saya hanya menjelaskan bahwa quest gamenya mendapatkan 15 koin dalam 10 detik untuk naik ke level selanjutnya. Dan ini adalah, saya jelaskan dulu pohonnya. Ini aset berisi sebuah karakter, dan ini nggak terlalu penting. Ini adalah dari orang lain. Dan ini adalah skin yang saya pakai itu hanya skin bagian cuiran itu ininya semuanya. Lalu skin coin itu apa? Skin coin itu skin coin UI itu sebagai ini. Kalau karakter mengambil koin maka menambah 1, karakter mengambil 10 berarti jadi 10, jadi 15 gitu. Kalau yang ini adalah UI koinnya. Jadi skinnya ada 3. Milik koin sendiri, milik jumlah koinnya sendiri. Dan ini adalah total semuanya, gamenya, mapnya. Oke. Untuk bagian skin sudah saya jelaskan, lalu masuk ke script. Di sini saya akan menjelaskan dari koin dulu. Di sini saya menggunakan koin on area 2D agar saat karakternya menyentuh koin maka akan muncul sebuah verifikasi akan dapat koin gitu, print dapat koin. Ini contoh ya. Saya contohkan di sini. Nah, jika aku ambil koin maka di sini akan tulis dapat koin. Nah, dapat koin 1, dapat koin 2, dapat koin 3, 4, 5, 6. Nah, ini contohnya aja ya. Kalau ini kan balik 0 lagi. Oh, tadi dapat ambil 1. Nah, jadi 2, jadi 3 gitu. Itu aja sih. Itu penjelasannya. Kalau koin UI itu apa? Ini tetap berhubungan dengan controller. Berbedanya koin UI adalah sebuah sama kayak hampir mirip-mirip dengan yang koin, cuman perbedaannya kalau koin itu adalah notifikasi milik ini ya, milik player. Sementara kalau koin UI itu adalah karakter dapat bersentuhan dengan koinnya. Jadi koinnya bisa disentuh dan koinnya hilang. Nah, itu dapatnya dari koin UI. Lalu ini sebagai controller dari koin UI dan koin, ini saya membuat signal agar dapat bersentuhan ya, signal my coin. Ini adalah intinya. Kalau controllernya bermasalah pasti nanti koinnya juga bermasalah. Lalu bagian countdown, di sini saya countdown itu untuk perhitungan 10 detik sampai 0 detik. Jika 0 detik maka kembali ke tempat semula. Ini yang untuk menggunakan kembali ke tempat semula.
get tree reload current skin, kembali ke tempat semula saat waktunya habis, timer stop. Lalu ini adalah logic untuk berkurang dia. Awalnya bermula dari 10 detik dan terus berkurang min sama dengan 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jika ini logiknya lebih dari 0 maka terus berjalan. Nah, kayak gitu aja sih, simple ini. Lalu untuk kill zone ini mirip dengan yang countdown, perbedaannya lebih mudah. Kill zone jika bersentuhan maka akan kembali ke skin dengan waktu dimulai. Waktu timer di sini ya. Timernya kan 1 detik. 1 detik berarti. 1 detik dimulai. Lalu untuk player, ini logic playernya. Nah, saya akan jelaskan. Jadi kecepatan berjalan playernya 350, kekuatan loncatnya adalah minus 600 gravitasinya. Kenapa kok minus? Karena sebetulnya saya kurang paham, tapi saya mengikuti defaultnya dari script. Jadi kan saat membuat script karakter ada yang default tuh. Nah, ada jump velocity, saya pakai di sini memang dari awal sudah minus dan saya buat plus malah nggak loncat. Nah, ya mungkin itu pemahaman saya, jadi mungkin kurang bisa dijelaskan secara bahasa manusia. Lalu untuk ini kecepatannya, jika kanan atau kiri maka menggunakan animasi run dari animated sprite 2D. Lalu jika tidak melakukan apa-apa maka ya selain itulah ya else, maka akan diam, menggunakan animasi idle diam. Lalu jika tidak menyentuh tanah karakternya maka akan menggunakan animasi jump. Itu saja, ini hanya mengikuti milik default. Oh, ini untuk flip, sorry, yang ini untuk membalikkan. Jadi kalau nggak pakai flip ini maka karakternya saat bergerak ke kiri maka hanya akan menghadap kanan kayak Michael Jackson nanti. Nah, karena saya menggunakan ini minus 0, minus itu artinya kiri, maka akan di flip. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini ya, itu saja sih, simple. Jadi ini yang sudah saya buat untuk koin, script koin sudah, ini sudah semua. Jadi terima kasih atas penjelasan yang sudah Anda mau dengar. Maaf kalau ada kurangnya, dan semoga saya dapat diterima di kerja praktek ini karena saya ingin mendapatkan sebuah relasi. Matur suwun. Terima kasih.